Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Alvin. Ini mau mempresentasikan sistem operasi dan jaringan komunikasi data. Compare and explain to Linux distro. Anggota kelompok ada Andri Junianto, Elvin Lee, Grace Agusurianti, Jeffrey Liu. Ubuntu dikembangkan oleh perusahaan Canonical Ltd diluncurkan pada tahun 2004. Ubuntu memiliki dua kategori untuk rilisnya, yaitu LTS dan Regular. Ubuntu menggunakan APT Advanced Packaging Tools yang merupakan sistem manajemen paket yang kuat dan mudah digunakan. Didukung pada platform termasuk ARM, x86, 64, Strip-bit. Menginstal Ubuntu lebih mudah daripada menginstal Debian. Sistem operasi ini pertama kali diperkenalkan oleh mahasiswa dari Purdue University, USA bernama Ian Murdoch pada tanggal 16 Agustus 1993. Memiliki 3 repository, stabil, testing, tidak stable, sehingga pengguna dapat mencoba bahkan versi terbaru. Manajemen paket di DB menggunakan sistem Advanced Packaging Tool (APT), didukung pada sejumlah besar platform. Itulah sebabnya Debian diberi label sebagai sistem operasi universal. Jadi ini adalah cara untuk adding user di Ubuntu. Untuk menambahkan pengguna pada Ubuntu, dapat menggunakan perintah sudo add user dan nama usernya. Gantilah nama user dengan nama pengguna baru yang Anda ingin buat. Masukkan password dari akun yang sedang digunakan. Setelah menjalankan perintah tersebut, kita diminta untuk memasukkan password untuk pengguna baru dan informasi tentang pengguna baru. Isilah sesuai kebutuhan atau juga bisa dikosongkan dengan menekan tombol Enter untuk menggunakan nilai default. Setelah mengisi semua informasi tentang pengguna baru, ketik huruf Y, kemudian Enter. Pengguna baru berhasil ditambahkan. Dan ini adding user di Debian. Sama seperti di Ubuntu, untuk menambahkan pengguna pada Debian, dapat mengetikkan sudo add user dan username. Gantilah username dengan nama pengguna baru yang ingin Anda buat. Masukkan password dari akun yang sedang digunakan. Setelah menjalankan perintah tersebut, kita diminta untuk memasukkan password untuk pengguna baru. Dan informasi tentang pengguna baru, isilah sesuai kebutuhan atau juga bisa dikosongkan dengan menekan tombol Enter untuk menggunakan nilai default. Setelah mengisi semua informasi tentang pengguna baru, ketik huruf Y, kemudian Enter. Maka pengguna baru berhasil ditambahkan. Dan ini adding group di Ubuntu. Untuk menambahkan grup pada Ubuntu, dapat menggunakan perintah sudo add group, kemudian nama grupnya. Gantilah nama grupnya dengan nama grup yang Anda inginkan. Jika berhasil, akan ditampilkan pesan dan di terminal. Dan ini adding group di Debian. Untuk menambahkan grup pada Debian, sama juga seperti Ubuntu. Dapat menggunakan perintah sudo add group dan nama grupnya. Dan gantilah nama grup ini dengan nama grup yang Anda inginkan, dan maka pesan dan akan muncul di terminal. Selanjutnya adalah create directories and file pada Ubuntu. Untuk membuat directory dapat menggunakan perintah mkdir dan nama folder. Gantilah nama folder sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk membuat file dapat dengan menggunakan touch dan nama file yang diinginkan. Jadi untuk melihat folder dan file yang sudah dibuat dapat dengan menggunakan perintah ls. Sama juga dengan Ubuntu, pada Debian untuk membuat directory dapat dengan menggunakan perintah mkdir dan nama folder yang diinginkan. Untuk membuat file, dapat menggunakan perintah touch dan nama file yang diinginkan. Untuk melihat folder dan file yang sudah di-create, dapat dengan menggunakan perintah ls. Nah, selanjutnya pada editing files pada Ubuntu. Untuk mengedit file pada Ubuntu bisa menggunakan perintah nano dan nama file yang diinginkan. Gunakan tombol-tombol navigasi dan perintah yang ditampilkan di bagian bawah layar. Untuk menyimpan file yang sudah diedit tadi, tekan tombol Ctrl O, huruf O, kemudian tekan tombol Enter untuk menggunakan nama file sebelumnya. Atau bisa masukkan nama file yang baru jika ingin menyimpan dengan nama file yang berbeda. Nah, untuk keluar dari editor Nano, tekan tombol Ctrl X. Perintah cat dan nama filenya untuk melihat isi file. Jadi ketik nama filenya dengan nama file yang ingin dilihat. Nah, sama juga pada Debian, yaitu untuk menggunakan perintah nano dan nama filenya. Ini adalah untuk mengedit files pada Debian. Dan dapat juga menggunakan tombol-tombol navigasi dan perintah-perintah yang ditampilkan di bagian bawah layar. Untuk menyimpan file yang sudah di-edit tadi, tekan tombol Ctrl O,
huruf O, kemudian tekan tombol Enter untuk menggunakan nama file sebelumnya, atau bisa masukkan nama file yang baru jika ingin menyimpan dengan nama file yang berbeda. Nah, untuk keluar dari editor Nano, tekan tombol Ctrl X. Nah, perintah cat nama filenya untuk melihat isi file. Jadi ganti nama filenya dengan nama yang ingin dilihat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Create Files and Directories Policies pada Ubuntu. Untuk mengatur izin akses folder pada Ubuntu, bisa menggunakan perintah chmod. Ada beberapa opsi umum yang digunakan. U, user, itu untuk pemilik file. G, group, itu untuk grup pengguna yang terkait dengan folder. O, other, itu pengguna lain yang bukan pemilik atau anggota grup. A, to all, itu untuk semua pengguna, pemilik grup, dan lainnya. Dan juga kode izin numerik dan huruf. L, read, itu untuk hak baca. W, write, itu untuk hak tulis. X, execute, itu untuk hak eksekusi. Dan 7 itu sama dengan RWX, yaitu hak baca, tulis, dan eksekusi. 6 sama dengan RW, hak baca dan tulis. 5 sama dengan RX, hak baca dan eksekusi. 4 sama dengan R untuk hak baca. 3 sama dengan WX, hak tulis dan eksekusi. Dan 2 sama dengan W itu untuk hak tulis. Dan 1 itu untuk X, hak eksekusi. Dan 0 itu tidak ada akses. Oke, perintah chmod dapat digunakan dengan dua format, yaitu menggunakan huruf dan angka. Contoh penggunaan format angka, sudo chmod 700 nama foldernya. Gantilah nama foldernya dengan nama folder yang ingin diatur hak aksesnya. Seperti contoh di samping, saya menggunakan hak akses pada folder yang namanya folder UAS dengan menggunakan perintah sudo chmod 755 folder UAS. Itu untuk memberikan hak baca, tulis, dan eksekusi kepada pemilik file. Hak baca dan eksekusi kepada grup dan pengguna lain. Gunakan perintah ls-l untuk melihat hak aksesnya. Kemudian contoh penggunaan format huruf. Sudo chmod u plus rwx, g plus rx, o plus rx, nama folder. Seperti contoh di samping, saya menggunakan lagi hak akses pada folder yang namanya folder UAS dengan menggunakan perintah sudo chmod urwx, g plus rwx, 0 plus rwx, folder UAS. Itu untuk memberikan hak baca, tulis, dan eksekusi kepada pemilik file, grup, dan pengguna lain. Gunakan perintah ls-l untuk melihat hak aksesnya. Kemudian untuk mengatur izin akses folder pada Debian, caranya sama dengan Ubuntu, yaitu dengan menggunakan perintah chmod juga. Bisa menggunakan format angka dan huruf. Contoh sudo chmod 700 folder UAS. Jika menggunakan folder huruf akan menjadi sudo chmod u plus rwx, g min rwx, o min rwx, folder UAS. Perintah tersebut untuk mengatur izin akses pada folder UAS sehingga hanya pemilik user yang memiliki hak baca, tulis, dan eksekusi, sedangkan grup dan pengguna lainnya tidak memiliki hak akses apapun. Seperti contoh yang sudah saya berikan. Dalam format huruf, tanda tambah digunakan untuk menambah hak akses dan tanda minus digunakan untuk menghapus hak akses. Perintah-perintah di Ubuntu dan Debian memiliki kesamaan karena Ubuntu merupakan turunan dari Debian. Ketika Ubuntu dikembangkan, banyak aspek dari Debian diadopsi dan dipertahankan, termasuk struktur direktori, perintah dasar, dan sebagian besar paket perangkat lunak yang ada di repositori Debian. Dibandingkan dengan Ubuntu, Debian menawarkan kebijakan ketat yang mengimplementasikan kebijakan user. Tetapi Debian tidak menyediakan sistem manajemen kontrol akses apapun untuk perlindungan firewall. Dengan Ubuntu, Anda dapat menggunakan AppArmor dan firewall diaktifkan. Debian hanya menyertakan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka atau FOSS dalam repositorinya. Tidak pernah menyertakan perangkat lunak berpemilik. Untuk lebih memperhatikan kinerja, Ubuntu telah menyediakan perangkat lunak berpemilik selain perangkat lunak bebas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.